Selamat siang semuanya. Baik, kami di kelompok 9. Di sini kami ada 4 orang yang ada. Di sini ada Eko Haryanto, Suciani, Sumargo Noviana. Kami akan menyampaikan materi presentasi menurut Edi Andre yang akan disampaikan oleh teman saya Suciani. Iya. Alamat IP yang menggunakan protokol atau sertifikat IP adalah berdasarkan standar 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komponen dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit. Atau untuk IPv4 atau IPv4 dan 128 pegang ini Luis, nemokin Luis, capek saya ini. atau Aduh, yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. Saya lagi format IP address. IP address terdiri dari bilangan address 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 bitnya. Setiap 8 bit ini disebut sebagai offset. Bentuk IP address dapat dituliskan sebagai berikut. IP address dapat menjadi dua bagian. Yang bagian atau net ID. Dan bagian host atau net ID. Net ID berperan dalam identifikasi sebagai network atau network lain. Sedangkan host ID berperan dalam identifikasi host dalam suatu network. IP address dibagi ke dalam kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas B, kelas C, dan kelas E. Perbedaan tiap kelas adalah pada ukuran dan jumlahnya. Contohnya IP kelas A dipakai oleh sedikit jaringan, namun jumlah host yang dapat ditampung oleh tiap jaringan itu sangat besar. Kelas D dan E tidak digunakan secara umum. Kelas D digunakan untuk jaringan multiplexer dan kelas E untuk keperluan eksperimental. Dikenali setelah network traffic yang digunakan untuk bagian jaringan. Penunjukan network traffic adalah dengan standar thread yang diikuti angka yang menunjukkan panjang network traffic ini dalam bit. Salah misal untuk menunjukkan satu network kelas B. Digunakan penulisan 167.25/16. Angka 16 ini merupakan panjang bit untuk network traffic kelas B. Ada beberapa jenis address yang digunakan untuk pengenalan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address tersebut adalah pertama network address, yang kedua broadcast address, yang ketiga multicast. Oke. Secara garis besar, pembagian IP secara default sebagai berikut. Yang pertama, gateway atau router ini router. 2. Default atau mekanisme default paket kernel. Yang ketiga, broadcast. Netting. Seorang network administrator sering sekali membutuhkan pembagian network dalam satu IP address. Karena persediaan IP address saat ini sangat terbatas karena menjaminnya situs-situs di internet. Untuk itu, network administrator membagi networknya dengan netting atau network. Esensi dari netting adalah memindahkan garis pemisah antara bagian network dan bagian host dari suatu IP address. Netting juga digunakan untuk mengatasi perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. IPv4. Alamat IPv4 terbagi menjadi 3 jenis, yaitu
alamat broadcast, alamat multicast. IP versi 6. IP mendukung beberapa jenis format vertik, yakni sebagai berikut. Yang pertama alamat unicast, yang kedua alamat multicast, yang ketiga alamat unicast. Sekian materi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, saya kembali kepada moderator. Demikian tidak usah sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mau tanya. Kami akan buka satu persatu dengan 3 penanya. Dulu ingin menanyakan selain ya. Yang secara garis besar itu, secara garis besar pembagian IP secara default sebagai berikut ya. Nanti saya mau tanyakan pembagian IP secara default itu apa dan keterangan dari ketiga ini apa? Terima kasih. Maksud dari jenis format di IP maksudnya dari jenis format versi kan Extenda mendukung beberapa jenis format versi. Format versi itu apa? Satu lagi. Dari kelompok 3, format IP address itu biasanya terdiri dari berapa digit? Bentar agak sih. Dari masing-masing digit itu kayak 4 digit, itu untuk apanya, itu untuk angka apanya gitu. Udah berapa sih pertanyaannya? Maaf, saudara Eko. Telu. Setting saya lalu. Eksisi satu-satu. Ayo cepetan. Karena Yang ini udah ditanya belum sih? Tapi nanti ini gimana dong? Eko. hai. Abang. Kalau siapa lagi mau maju ini, ada. Belum kita kopi ini. Ini ya, apa? Maksud dari secara defaultan, maksudnya itu secara umum loh, umumnya. Secara umumnya itu dibagi menjadi 3, yaitu gateway, router, default sama broadcast. Penjelasannya. Kalau gateway ini maksudnya itu komputer yang memiliki minimal 2 buah network interface untuk menghubungkan 2 buah jaringan atau lebih.
Komputer yang memiliki minimal 2 buah network interface untuk menghubungkan 2 buah jaringan atau lebih. Dua buah jaringan atau lebih. Cil, pegel ya. Terus yang ini itu mekanisme divert paket kernel. Soket divert sebenarnya sama saja dengan soket IP biasa, kecuali bahwa soket divert bisa di-bin ke port divert khusus lewat bin system call. Apa? Untuk mengirim dan menerima. Menerima apa? Informasi yang masih dilalui. Terus mana? Oleh Saya seneng banget loh. yang ada pada suatu jaringan. Udah.